Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian, menjawab salam itu bukan hanya bentuk kesopanan, tapi juga bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi, jangan lupa tuliskan salam kalian di kolom komentar ya. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Sahabat, pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah Islami yang penuh hikmah. Kisah yang insya Allah dapat memperkuat iman kita dan menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita siapkan hati, dengarkan dengan tenang, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur di penghujung. Jalan dalam fitnah Ustadz. Salim terima hukuman ilahi. Langit sore di atas desa Banyu Asri semakin memerah, seperti api yang perlahan meredup di cakrawala, menggambarkan bahwa malam segera menyelimuti desa yang terletak di kaki Gunung Merapi ini. Desa ini bukanlah tempat yang ramai atau gemerlap, namun memiliki pesona tersendiri. Keindahan alamnya yang masih alami berpadu dengan kehidupan sederhana masyarakat yang saling bergotong royong. Meski begitu, di balik ketenangan itu, ada pula kisah-kisah yang menggugah hati, seperti yang dialami oleh Salim, seorang guru ngaji yang sangat dihormati di desa tersebut. Salim adalah sosok yang sangat sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu di ujung desa. Rumahnya tak jauh dari sebuah pohon besar yang sering dijadikan tempat berkumpul warga untuk berdiskusi. Salim tak pernah memiliki banyak harta, bahkan kehidupan sehari-harinya seringkali sangat terbatas. Namun, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada uang atau benda materi lainnya, kejujuran dan ketulusan hati. Ia telah mengabdikan dirinya untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak desa selama bertahun-tahun, mengajarkan mereka untuk mencintai kitab suci tersebut dengan penuh kasih dan kesabaran. Pada sore itu, Salim baru saja menyelesaikan pengajaran ngaji di serambi Masjid Al-Hidayah, sebuah masjid tua yang menjadi pusat kegiatan keagamaan di desa. Suara azan yang merdu menggema dari menara masjid, memanggil umat untuk menunaikan salat maghrib. Anak-anak yang biasanya hadir dalam pengajian sore itu terlihat ceria, meski terkadang mereka masih sedikit nakal dan suka bermain-main saat belajar. Salah satu murid favorit Salim, Hafiz, seorang anak lelaki berusia 10 tahun, terlihat sangat bersemangat. "Terima kasih Ustadz, Hafiz janji besok hafalan tambah banyak," seru Hafiz dengan senyum lebar, tangannya menjabat tangan Salim. Salim tersenyum mengelus kepala Hafiz dengan lembut. "Insya Allah ya Hafiz, belajar itu untuk Allah, bukan untuk saya. Terus semangat ya," ujarnya dengan penuh kasih sayang. Setelah selesai, Salim keluar dari masjid dan berjalan pulang. Saat itu, langit mulai gelap dan udara semakin sejuk. Jalan setapak yang ia lalui sunyi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang malu-malu muncul di balik awan. Tiba-tiba, suara siren polisi mengagetkan ketenangan malam. Beberapa mobil patroli berhenti di depan masjid, lampu-lampu merah mereka berkedip-kedip. Warga desa mulai keluar rumah, penasaran dengan apa yang terjadi. Mereka melihat sosok Salim yang tampak bingung di tengah kerumunan. "Ustadz Salim," seru seorang petugas polisi yang mendekat dengan cepat, sambil membawa surat penangkapan. "Anda kami tangkap atas tuduhan pencurian dana masjid." Salim terkejut, hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. "Apa maksudnya, Pak? Saya tidak pernah menyentuh uang masjid." Jawabnya, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tak pernah ia duga sebelumnya. "Bukti sudah cukup. Kami menemukan uang itu di rumah Anda," jawab petugas tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, wajahnya dingin. "Di rumah saya?" Salim merasa sangat bingung dan terkejut. "Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah membawa uang ke rumah," katanya, suaranya hampir bergetar. Namun, kerumunan warga yang mulai berkumpul di sekitar mereka tidak begitu yakin. Beberapa orang mulai berbisik, beberapa tampak percaya pada tuduhan itu,
Sementara yang lain mulai meragukan kejujuran Salim. Wajah Salim memerah, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena malu. Ia yang selama ini dihormati dan dipercaya oleh seluruh desa, kini dipandang dengan kecurigaan. Dasar munafik. Selama ini Soalim ternyata pencuri. Teriak seseorang dari kerumunan, membuat Salim merasa lebih terhina lagi. Bawa dia ke kantor polisi, perintah petugas dengan tegas. Salim, yang tak kuasa melawan, diborgol di depan warga. Anak-anak yang biasa diajarinya hanya bisa diam, menatap dengan bingung, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Salim dibawa ke mobil patroli dan segera dibawa pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, Salim menjalani interogasi yang sangat keras. Petugas penyidik menatapnya dengan mata tajam, tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Cepat akui saja, kami tahu Anda pelakunya, bentak salah satu penyidik sambil menghentakkan meja di depannya. Salim tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Demi Allah, saya tidak bersalah. Saya tidak pernah mengambil apapun, jawabnya dengan tegas, meski tubuhnya lelah karena interogasi yang terus berlangsung. Namun, tekanan terhadapnya semakin besar. Salim dipaksa untuk duduk berjam-jam tanpa makan, bahkan saat tubuhnya mulai lemah karena kehausan dan kelelahan. Ketika Salim tetap bersikukuh untuk tidak mengaku, seorang petugas lain yang sudah tidak sabar melemparkan segelas air ke wajahnya dan mengancam, "Kalau kamu nggak ngaku, hukumanmu akan lebih berat." Setiap malam di dalam penjara, Salim hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Tubuhnya terasa sangat lelah, namun hatinya tetap teguh. Ia merindukan kehidupan lamanya, suara azan yang menenangkan, anak-anak yang belajar mengaji, dan warga desa yang dulu selalu menghormatinya. Namun sekarang ia merasa seolah-olah seluruh dunia berbalik menentangnya. Di luar penjara Rahmat, pengurus masjid yang selama ini tampaknya tidak pernah terlihat mencurigakan, sedang menikmati hasil kejahatannya. Ia dengan tenang memasukkan uang yang dicurinya dari masjid ke dalam sebuah koper besar di kamarnya. Senyum licik terukir di wajahnya saat ia mengingat bagaimana ia berhasil menyusun rencana yang cerdik. Rahmat tahu bahwa Salim adalah sosok yang sangat polos, sangat dihormati, dan akan menjadi kambing hitam yang sempurna untuk menutupi kejahatannya. Kejujuran dan kepolosan Salim membuatnya mudah dimanipulasi dan dijadikan sasaran. Namun, Rahmat tidak menyadari bahwa di balik semua itu, Kiai Hadi, seorang ulama yang sangat dihormati di desa, mulai merasa ada yang tidak beres. Kiai Hadi, yang selama ini menyaksikan Salim mengajar dengan penuh kesungguhan, merasa ada kejanggalan dalam tuduhan terhadap Salim. Setelah berdiskusi dengan beberapa warga yang juga mulai meragukan kebenaran tuduhan itu, Kiai Hadi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia memeriksa catatan keuangan masjid dengan cermat, dan perlahan-lahan mulai menemukan bukti yang mencurigakan. Malam itu, Salim duduk termenung di selnya. Air matanya mengalir tanpa henti. Di dalam keheningan yang mencekam, ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon kepada Allah, "Ya Allah, jika ini adalah ujianmu, berilah aku kekuatan untuk menjalaninya. Jangan biarkan kebohongan menang atas kebenaran." Dalam hati Salim, ia merasa bahwa satu-satunya harapan untuk membebaskannya adalah keajaiban dari Allah. Sementara itu, Kiai Hadi, dengan tekad yang kuat, berusaha menggali lebih dalam. Ia tidak hanya melihat catatan keuangan, tetapi juga menggali informasi dari orang-orang yang mengetahui kejadian-kejadian di masjid selama beberapa bulan terakhir. Seiring berjalannya waktu, kebenaran pun mulai terungkap. Dan misteri besar tentang pencurian dana masjid pun perlahan-lahan terkuak. Babak 2, derita tak berujung. Salim duduk termenung di sudut sel yang dingin dan gelap. Tangannya yang kurus menggenggam erat sebuah tasbih kecil, satu-satunya barang yang ia bawa dari rumah. Ia terus berzikir, meski tubuhnya lelah, dan hatinya tercabik oleh fitnah yang begitu kejam. Dinding sel yang lembab menjadi saksi air matanya yang terus mengalir setiap malam. Dalam hening, Salim bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa dosa hamba hingga kau uji seperti ini?" Namun istirahat pun tak diberi. Pagi-pagi sekali, pintu selnya dibuka dengan keras. Tahanan lain, Jono dan Karim, mendekatinya dengan tatapan penuh ancaman. Ustadz pencuri!"
Kalau lu di sini lo harus bayar upeti ke gue. Seru Jono sambil menendang ember air dekat Salim. Salim hanya diam, mencoba sabar. Saya tidak punya apa-apa, biarkan saya sendiri, ujarnya pelan. Namun Jono tidak peduli. Ia mencengkram kerah baju Salim dan menariknya ke tengah sel. Jangan sok suci lo. Lo pikir karena rajin sholat, kita takut sama lo? Karim tertawa sambil menyeruput teh yang ia beli dari sipir. Dia nggak ngerti aturan, John. Kasih pelajaran. Jono memukul bahu Salim membuatnya terjatuh. Namun, Salim tetap diam, memilih tidak melawan. Baginya, pertahanan terbaik adalah berserah diri kepada Allah. Allah melihat kita semua, ucap Salim dengan suara lirih, meskipun punggungnya terasa nyeri akibat pukulan itu. Di luar penjara, Rahmat terus menjalankan aktivitasnya dengan senyuman licik di wajahnya. Ia tahu bahwa semua orang kini menganggap Salim bersalah. Rahmat dengan sengaja menyebarkan cerita bahwa Salim mencuri uang masjid untuk membayar utang-utangnya. Memang selama ini dia kelihatan alim, tapi siapa tahu apa yang dia sembunyikan. Bisiknya kepada warga desa di warung kopi. Fitnah Rahmat mulai dipercaya sebagian warga yang sebelumnya memandang Salim sebagai panutan. Mereka yang dulu menaruh hormat kini memandangnya dengan sinis. Kasihan memang, tapi kalau dia bersalah, hukum tetap harus ditegakkan. Ujar salah satu warga, dengan nada penuh prasangka. Namun, ada yang tidak mempercayai fitnah ini. Kiai Hadi, ulama desa yang dihormati, merasa ada kejanggalan besar dalam kasus ini. Kiai Hadi mengenal Salim sejak lama dan tahu betul bahwa ia adalah sosok yang jujur. Kita harus mencari kebenaran, gumam Kiai Hadi saat ia memeriksa laporan keuangan masjid yang ditulis Rahmat. Dengan kacamata tebalnya, ia memeriksa angka-angka dengan teliti. Semakin lama ia membaca, semakin ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan Rahmat. Di dalam penjara, penderitaan Salim semakin menjadi. Pak Arif, sipir penjara yang diam-diam bersimpati, seringkali menemukan Salim sendirian, dengan pakaian yang sudah robek dan wajah yang pucat. "Kenapa kamu tidak membela dirimu, Salim?" tanya Pak Arif suatu malam. "Pak, saya hanya manusia biasa. Hati manusia bisa dipengaruhi, tapi Allah tidak pernah salah dalam menilai. Saya yakin, jika saya tetap sabar, kebenaran akan datang," jawab Salim dengan mata berkaca-kaca. Pak Arif merasa hatinya terenyuh. Ia jarang menemukan tahanan dengan sikap seperti Salim. Biasanya, para tahanan lain mengeluh, mengamuk, atau mencoba melarikan diri. Tapi Salim berbeda. Keteguhan imannya justru membuat Pak Arif merasa malu pada dirinya sendiri. Suatu hari, Salim dipanggil ke ruang interogasi. Ia duduk di kursi kayu yang keras, berhadapan dengan penyidik yang kasar. Di atas meja, ada beberapa lembar dokumen yang disebut sebagai bukti bahwa Salim telah mencuri. "Salim, kami punya saksi yang melihat kamu mengambil uang dari brankas masjid. Mau apa lagi kamu bantah?" bentak penyidik sambil memukul meja. "Saya tidak tahu dari mana saksi itu berasal, Pak. Saya tidak pernah menyentuh uang masjid, semua itu amanah," jawab Salim dengan tenang. Namun penyidik tidak puas. Ia menendang kursi Salim, membuat tubuh kurusnya hampir terjatuh. "Jangan pura-pura bodoh, Salim. Kalau kamu terus berbohong, hukumannya akan lebih berat." Salim menunduk, membiarkan kata-kata itu masuk ke telinganya tanpa membalas. Dalam hatinya, ia terus berdoa, memohon perlindungan dari Allah. Sementara itu, Kiai Hadi akhirnya menemukan petunjuk penting. Ia menemukan kwitansi palsu yang digunakan Rahmat untuk menyamarkan penggelapan dana masjid. Dengan hati-hati, Kiai Hadi membawa bukti itu kepada kepala desa, Pak Hasan. "Pak Hasan, saya yakin Salim tidak bersalah. Lihat ini," kata Kiai Hadi sambil menunjukkan bukti-buktinya. Pak Hasan mengangguk pelan. "Kalau ini benar, kita harus melaporkan Rahmat ke polisi. Tapi Kiai, kita harus berhati-hati. Rahmat punya banyak pendukung di desa ini." "Saya tahu, tapi saya percaya Allah akan melindungi kita," jawab Kiai Hadi dengan penuh keyakinan. Malam itu, Salim duduk di sudut selnya, tubuhnya gemetar karena demam. Namun ia tetap memegang tasbihnya, melantunkan doa-doa yang tulus. Tiba-tiba ia teringat wajah anak-anak yang biasa ia ajar mengaji. Ia membayangkan senyum mereka, semangat mereka membaca Al-Quran.
Air matanya jatuh tanpa henti. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini. Jangan biarkan hamba kehilangan harapan pada keadilan-Mu, bisiknya. Di sisi lain, Rahmat mulai merasa gelisah. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Ia bermimpi Salim berdiri di depannya dengan wajah penuh luka, namun tersenyum tenang. Dalam mimpi itu, Rahmat mendengar suara yang berkata, "Kebenaran akan datang, meski engkau mencoba menyembunyikannya." Rahmat terbangun dengan keringat dingin. Meski ia mencoba menenangkan dirinya, hatinya terus diliputi ketakutan. Keesokan harinya, Pak Arif memutuskan untuk bertemu Kiai Hadi. Ia merasa ada yang aneh dengan kasus Salim dan ingin membantu. "Pak Kiai, saya percaya Salim tidak bersalah, tapi saya butuh bukti lebih kuat untuk bisa menyelamatkannya," kata Pak Arif. "Insya Allah kita akan menemukannya," jawab Kiai Hadi dengan mantap. Dengan tekad yang semakin kuat, Kiai Hadi dan Pak Arif mulai bekerja sama untuk membongkar kebohongan Rahmat. Namun, mereka tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Di balik itu semua, Salim terus berserah diri kepada Allah, yakin bahwa keadilan akan tiba di waktu yang tepat. Mereka tahu waktu semakin mendesak, terutama karena kondisi Salim di penjara semakin memburuk. Tubuhnya yang kurus dan lemah mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit. Meskipun begitu, hatinya tetap teguh. Salim terus berdoa, memohon kekuatan dari Allah untuk menghadapi ujian ini. Setelah berhari-hari menyelidiki, Kiai Hadi akhirnya menemukan bukti yang tak terbantahkan. Rahmat telah menggelapkan uang masjid dan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Transaksi mencurigakan ditemukan di rekening bank Rahmat, dan beberapa warga desa yang awalnya mendukungnya mulai meragukan kejujurannya. "Ini buktinya," kata Kiai Hadi dengan suara tegas saat menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Pak Hasan, kepala desa. Pak Hasan mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. "Kita harus segera melaporkan ini ke polisi. Salim tidak boleh menderita lebih lama lagi." Pelarian Rahmat. Namun sebelum polisi sempat bertindak, Rahmat mengetahui bahwa rencananya terbongkar. Dengan koper berisi uang hasil curiannya, ia memutuskan melarikan diri malam itu. Hujan deras turun ketika ia berlari ke mobilnya di tepi desa. Jalanan licin dan gelap membuat langkahnya tergesa-gesa. Namun, saat ia memacu mobilnya melewati jalan desa yang berliku, sebuah truk besar muncul dari arah berlawanan. Dalam kepanikannya, Rahmat berusaha membanting setir untuk menghindari tabrakan. Mobilnya tergelincir, menabrak pagar pembatas, dan terjun ke sungai deras di bawahnya. Air sungai yang meluap menelan mobil Rahmat. Koper uangnya terbuka, dan lembaran-lembaran uang hanyut terbawa arus, menghilang di antara derasnya air. Rahmat berusaha keluar dari mobil, tetapi sabuk pengamannya terjebak. Ia berteriak meminta tolong, namun derasnya air dan kegelapan malam menelan suaranya. Tidak ada yang mendengar. Ia tenggelam bersama dosa-dosanya. Kebebasan Salim dan luka yang tertinggal. Keesokan harinya, polisi datang ke penjara Salim membawa berita baik. Ia dinyatakan tidak bersalah dan akan segera dibebaskan. Namun, tubuh Salim sudah terlalu lemah akibat penderitaan yang ia alami. Ketika ia melangkah keluar dari penjara, warga desa yang menunggunya menundukkan kepala penuh rasa malu dan bersalah. Senyum Salim tetap hangat meskipun tubuhnya terlihat rapuh. "Saya memaafkan kalian semua," katanya dengan suara serak. "Allah menguji kita dengan cara yang berbeda-beda. Saya hanya berharap kita semua belajar untuk tidak cepat menghakimi." Salim dibawa kembali ke rumahnya. Namun, kondisi tubuhnya semakin memburuk. Seminggu setelah kebebasannya, Salim mengembuskan napas terakhirnya di pelukan Kiai Hadi dengan senyum penuh ketenangan. "Dia meninggal sebagai orang yang sabar dan mulia," ujar Kiai Hadi dengan mata yang basah. "Semoga Allah menempatkannya di tempat terbaik di sisinya." Warga desa yang hadir menangis terseduh-seduh, merasa bersalah karena telah menyakiti seorang pria baik seperti Salim. Mereka mendirikan tugu kecil di halaman masjid sebagai pengingat bahwa fitnah dapat menghancurkan hidup seseorang. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa Allah selalu bersama mereka yang sabar dan beriman. Ujian hidup seberat apapun adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan kita. Mari kita jadikan cerita ini sebagai pengingat untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran, menjaga lisan dari fitnah,
dan mengutamakan hati yang penuh keikhlasan. Karena pada akhirnya, kebenaran, kesabaran, dan pengampunanlah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Dan semoga Allah selalu menuntun langkah kita ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.